Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Vivi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Musibah banjir melanda Desa Sungai Ubar Mandiri, Kecamatan Cempaka Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur belum menunjukkan tanda akan surut. Bahkan banjir terus meluas dengan jumlah warga terdampak yang semakin bertambah. Banjir yang menggenang Desa Sungai Ubar Mandiri sudah memasuki hari ketiga. Namun hingga Minggu pagi, kondisi air masih belum surut dan area yang terendam banjir terus meluas. Banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi selama beberapa hari. Hal itu menyebabkan Sungai Cempaka dan anak sungainya meluap. Kondisi diperparah dengan pendangkalan sungai yang menghambat aliran air sehingga air meluap ke permukaan. Berdasarkan data pemerintah Desa Sungai Ubar Mandiri, jumlah kepala keluarga yang terdampak banjir mencakup 148 kepala keluarga. Banyak warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman karena air telah masuk ke rumah warga yang berbentuk rumah panggung. Ini memasuki hari ketiga dan jumlah kakak yang terendam banjir semakin meningkat. Hari ini total masyarakat yang terendam banjir itu totalnya 148 kakak. Mudah-mudahan secepatnya air surut dan juga harapan kami pemerintah Desa Sungai Ubar Mandiri dan juga seluruh masyarakat Sungai Ubar, semoga dalam waktu dekat Bapak Bupati Kota Waringin Timur secepatnya menurunkan alat berat yaitu ekskavator amfibi untuk membersihkan Sungai Ubar Mandiri agar arus sungai ini tidak tersumbat lagi. Pihak desa berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah dengan menerjunkan alat berat untuk mengeruk aliran sungai yang dangkal sehingga banjir bisa segera surut. Mashud Badarudin, Hayat TV. Akibat diguyur hujan deras dalam waktu lama, Desa Sungai Ubar Mandiri, Kecamatan Cempaka Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur terendam banjir. Sebanyak 120 rumah warga terdampak banjir dan 24 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat aman. Banjir yang melanda Desa Sungai Ubar Mandiri terjadi dengan ketinggian bahkan ada yang mencapai hingga 1 meter pada badan jalan desa. Banjir juga masuk ke dalam rumah warga dengan kedalaman mencapai 20 cm. Banjir pada Jumat pagi ini terjadi akibat hujan deras yang dibarengi dengan pasang air Sungai Mentaya. Selain merendam rumah warga, banjir juga menggenangi sejumlah fasilitas umum, seperti kantor kepala desa, rumah ibadah, dan sekolah. Banjir ini juga menyebabkan aktivitas warga lumpuh total. Berdasarkan data pemerintah desa setempat, banjir berdampak terhadap sebanyak 120 kepala keluarga, bahkan terdapat 24 kepala keluarga diantaranya terpaksa harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Ya, kondisi banjir mulai tadi malam di Desa Sungai Ubar Mandiri untuk ketinggian airnya sekitar 1 meter dari permukaan tanah. Dan total kakak yang terendam banjir ini sekitar 120 kakak. Dan juga ada beberapa masyarakat Sungai Ubar Mandiri yang mengungsi, baik itu tempat keluarga dan juga di rumah ibadah tempat mereka mengungsi. Guna mengurangi beban warga terdampak banjir, pemerintah daerah setempat menyalurkan bantuan berupa sembako kepada warga. Penyaluran bantuan dipimpin Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Irawati, sekaligus meninjau lokasi banjir, peninjauan guna menentukan langkah darurat yang diambil dalam menangani warga yang menjadi korban banjir.
Tadi juga kami sudah menyapa rumah warga yang mana airnya juga terus bertambah agar menghimbau mereka kalau memang bertambah terus agar segera mengungsi juga di tempat yang lebih tinggi. Biasanya mengungsinya itu selain di sekolah itu juga ada di rumah warga untuk pintu masuk ke RT 1 dan 2. Dan hari ini kami kesini juga selain untuk menyapa masyarakat, menyapa warga, kami juga menyampaikan ada bantuan yang disampaikan oleh Bapak Bupati untuk warga yang terkena banjir. Seiring dengan masih tingginya intensitas hujan, banjir di Desa Sungai Ubar Mandiri diperkirakan masih bertahan dalam beberapa hari ke depan. Masud Badarudin, Hayat TV. Siswa-siswi Raudatul Atfal Melati Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur mengikuti simulasi pemilihan umum di lingkungan sekolah. Kegiatan pada 2 hari setelah pemungutan suara pilkada serentak ini sebagai bentuk pendidikan demokrasi bagi anak sejak usia dini. Simulasi pemilu ini dilaksanakan dengan mengadopsi proses pemungutan suara yang mirip dengan sistem di tempat pemungutan suara. Bahkan para peserta didik mendapatkan undangan untuk menyalurkan hak suaranya. Simulasi pemilu oleh Raudatul Atfal Melati Sampit dilaksanakan untuk 3 jenis pemilihan, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati. Para peserta didik terlihat antusias mengikuti kegiatan tersebut yang bertujuan mengajarkan kepada mereka akan pentingnya nilai-nilai demokrasi. Selain memberikan pemahaman tentang hak pilih, kegiatan ini juga menekankan pentingnya menghargai pilihan orang lain. Hal itu sebagai bagian dari budaya demokrasi yang harus diterapkan sejak dini. Di sekolah ini tadi ngapain aja? Coblos. Coblos. Tadi ada berapa yang dicoblos? Ada berapa lembar tadi? 3 lembar. Siapa aja tadi tahu lah? Anies, Prabowo, Ganjar. Habis itu surat suaranya dibawa kemana tadi? Kotak. Ke kotak. Dimasukkan, ada berapa warna tadi yang dimasukkan? Hijau, biru, dan merah. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta generasi yang tidak hanya cerdas, namun juga memahami pentingnya peran serta mereka dalam sistem demokrasi. Anak-anak sejak usia dini diharap mampu memiliki pemahaman yang baik tentang pemilu dan menghargai keberagaman pilihan sebagai landasan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Alhamdulillah RA Melati pada hari ini melaksanakan kegiatan pemilihan pemungutan suara yang diadakan di RA Melati, gunanya untuk mengenalkan kepada anak bagaimana sih seperti apa pemungutan suara tersebut. Nah, yang kami gunakan contohnya adalah memilih calon presiden dan wakil presiden, memilih gubernur dan wakil gubernur, memilih bupati dan wakil bupati. Pengajaran yang kami lakukan pada hari ini adalah gunanya untuk mengenalkan kepada anak bagaimana sih caranya memilih pasangan presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati. Simulasi pemilu ini merupakan kegiatan kedua yang digelar oleh Raudatul Atfal Melati Sampit. Rencananya, kegiatan ini akan menjadi program sekolah yang akan terus dilaksanakan di masa mendatang. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemuda lintas agama di Kabupaten Kota Waringin Timur melaksanakan bakti sosial dengan membersihkan 7 rumah ibadah di Sampit. Kegiatan ini bertujuan menjaga kerukunan umat beragama, khususnya pasca pemungutan suara Pilkada 2024. Para pemuda dari berbagai latar belakang agama membaur menjadi satu membersihkan halaman sejumlah rumah ibadah di Sampit.
mulai dari masjid, gereja, vihara, kelenteng, dan balai basara. Kegiatan ini sebagai kontribusi positif dalam menjaga lingkungan sekaligus mempererat tali persaudaraan antar umat beragama. Bakti sosial pada Sabtu pagi tersebut diinisiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Waringin Timur. Kegiatan ini sengaja melibatkan para pemuda sebagai generasi penerus yang diharapkan dapat menjaga kerukunan di daerah. Di tengah suasana pasca pemilu yang kadang memunculkan polarisasi, bakti sosial ini menjadi simbol bahwa kerukunan antar umat beragama tetap bisa terjaga. Jalannya bagaimana dalam kehidupan di Kota Waringin Timur setelah pilkada ini tetap kondusif, karena itu sudah kami rencanakan, makanya diantaranya agar generasi muda itu bisa menyatu dari lintas agama. Ini langkah kami pertama. Dengan adanya kebersamaan ini, insya Allah kedamaian di Kota Waringin Timur akan berjalan dengan baik. Dengan kita kumpul ini tumbuh rasa bersama. Oh, ternyata kita punya saudara yang selama ini terpisah karena faktor agama. Nah, dengan bentuk sosial, bakti sosial ini ada keakraban untuk membangun Kota Waringin Timur. Harapannya ke depan mereka inilah yang nantinya akan meneruskan pembangunan di Kota Waringin Timur. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari peserta karena bisa saling mengenal pemuda dari agama lain. Kegiatan ini mampu menunjukkan bahwa perbedaan dan toleransi merupakan hal yang indah. Para pemuda berharap semangat Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua dapat terus terjaga. Dari kegiatan ini sangat membangun ya, apalagi tentang kerukunan, moderasi beragama. Jadi tidak hanya mengenal agama kita sendiri, tapi mengenal agama yang lain dari berbagai wilayah. Nah, kalau di Sampit ini kan begitu banyak keragaman yang terjadi. Jadi itu membangun semangatnya pemuda untuk semakin melestarikan bahwa perbedaan, toleransi itu bukan suatu hal masalah, tapi malahan indah. Dan juga menuntun setiap pemuda agar mereka lebih mengenal bahwa persaudaraan itu lebih penting dari segalanya. Kita kan cuma punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Jadi sebagai agama yang berbeda, kita tetap satu dalam Indonesia. Melalui bakti sosial ini, diharapkan para pemuda dapat terus menjaga kerukunan dan mempererat hubungan antar umat beragama, sehingga tercipta lingkungan yang harmonis di tengah keberagaman. Mashud Badarudin, Hayat TV. Rekapitulasi penghitungan suara pilkada di Kota Waringin Timur untuk tingkat kecamatan dimulai pada hari Jumat kemarin. Tahapan penting ini untuk memastikan bahwa seluruh hasil pemungutan suara di seluruh desa dan kelurahan tercatat dengan akurat. Salah satu kecamatan yang melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara pilkada serentak tahun 2024 adalah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Rekapitulasi suara dilaksanakan secara terbuka di halaman kantor kecamatan. Untuk mempercepat dan mempermudah penghitungan suara, prosesnya dilaksanakan dengan membuka 2 panel untuk pleno rekapitulasi oleh masing-masing panitia pemungutan suara. Di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, terdapat sebanyak 172 TPS yang tersebar di 6 desa dan 4 kelurahan. Proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, mulai dari pagi hingga malam hari. Prosesnya dijaga ketat oleh aparat keamanan. Keamanan dan ketertiban dijaga agar proses rekapitulasi berjalan lancar dan transparan. Selain itu, saksi dari masing-masing pasangan calon juga hadir untuk memastikan hasil yang objektif dan sesuai dengan aturan. Di mana rekapitulasi ini adalah untuk mengetahui hasil-hasil daripada pemilihan baik itu gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati yang telah dilaksanakan di setiap TPS yang ada di Kecamatan Mentawa Ketapang. Jumlah TPS keseluruhan ada 172 TPS yang ada di wilayah Kecamatan Mentawa Ketapang.
Dari berapa desa kelurahan? Terdiri daripada 6 desa dan 5 kelurahan. Untuk jadwal kegiatan pleno kita rencanakan 3 hari. Semoga sesuai dengan jadwal yang akan ditetapkan. Dan alhamdulillah kegiatan di setiap TPS telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar, dan kita harapkan juga nantinya pleno yang ada di kecamatan ini juga dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Setelah selesai di tingkat kecamatan, hasil rekapitulasi suara akan kembali diplenokan di tingkat kabupaten. Proses tersebut direncanakan akan dimulai pada awal Desember ini. Masud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa berita tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.